Kapal serbu amfibi USS Tarawa Angkatan Laut Amerika yang telah dinonaktifkan akan jadi tumbal latihan Rim Pasifik atau RIMPAC 2024. Kapal akan ditenggelamkan di lepas pantai Hawaii. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 2 dekade kapal kelas Tarawa dihancurkan sebagai sasaran, dan ini adalah kapal kedua yang digunakan untuk tujuan tersebut. Penenggelaman juga merupakan yang pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade sebuah kapal serbu amfibi jenis apapun akan dikirim ke dasar lautan dalam latihan yang dipimpin Amerika. Dengan adanya tumbal USS Tarawa, RIMPAC 2024 akan menawarkan peluang berharga, terutama untuk mengumpulkan data tentang efektivitas berbagai senjata terhadap kapal perang sebesar itu, serta bagaimana kapal tersebut menghadapi serangan. Tarawa dinonaktifkan pada tahun 2009. Kapal tersebut saat ini berada di Pearl Harbor, Hawaii. Latihan multinasional RIMPAC tahun ini akan dimulai pada tanggal 26 Juni dan berlangsung hingga tanggal 2 Agustus. Latihan yang disebut sebagai SEA Exercise adalah acara puncak di setiap RIMPAC 2 tahunan. USS Tarawa merupakan kapal pertama di kelasnya. Dia memasuki Dinas Angkatan Laut Amerika pada tahun 1976. Selama tahun 1970-an hingga 1980-an, kapal sebagian besar melakukan pelayaran rutin di Pasifik Barat. Terkadang juga dikerahkan lebih jauh ke barat, termasuk untuk mendukung operasi penjaga perdamaian internasional di Lebanon pada tahun 1983. Sebagai bagian dari kekuatan amfibi yang lebih besar, Tarawa membawa marinir ke Arab Saudi pada tahun 1990. Misi ini sebagai bagian dari operasi perisai gurun menjelang Perang Teluk Pertama. Sebagai bagian dari penempatan berikutnya dengan kapal perang amfibi lainnya, kapal tersebut melakukan pelayaran tambahan di Pasifik Barat dan juga kembali ke Timur Tengah beberapa kali. Kapal berpartisipasi dalam invasi pimpinan Amerika ke Irak pada tahun 2003. Penempatan terakhir Tarawa adalah mendukung misi Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Angkatan Laut Amerika telah berencana untuk menggunakan Tarawa sebagai target selama latihan besar setidaknya sejak tahun 2022. Kapal lainnya di kelas tersebut, USS Peleu, juga akan digunakan dalam latihan penenggelaman di masa depan. Kapal lainnya di kelas tersebut, yakni ex-USS Peleu, juga akan digunakan dalam latihan penenggelaman di masa depan. Ini bukan pertama kalinya kapal kelas Tarawa dijadikan target di RIMPAC. Kapal bekas USS Bollywood juga ditenggelamkan selama latihan pada tahun 2006. 5 dari 7 kapal serbu amfibi kelas Iwo Jima juga mengalami nasib yang sama. Kapal bekas USS New Orleans adalah kapal terakhir yang dikirimkan ke dasar Pasifik pada latihan 2010. Namun nasib Tarawa masih signifikan. Tidak hanya sudah lama sekali sejak Angkatan Laut Amerika menggunakan kapal serbu amfibi jenis apapun untuk RIMPAC, namun juga merupakan kapal terbesar dalam jenis apapun yang digunakan dalam lebih dari 1 dekade. Saat bertugas, kapal ini memiliki bobot perpindahan hampir 40.000 ton dengan muatan penuh. Meskipun kini sudah dipreteli hingga bobotnya pasti berkurang. Meskipun ex-USS Tarawa tidak akan melakukan serangan balik selama latihan mendatang, kapal serbu amfibi adalah aset bernilai tinggi yang dirancang untuk terlindungi dengan baik hingga ke struktur intinya. Kapal juga tahan terhadap kerusakan berkat fitur-fitur yang berlebihan. Kapal kelas Tarawa juga mewakili desain yang lebih modern dibandingkan jenis kelas Iwo Jima yang pernah ditenggelamkan di masa lalu. Angkatan Laut Amerika tidak mempunyai pilihan nyata untuk melakukan latihan tembakan langsung atau pengujian destruktif terhadap kapal yang lebih besar dan juga dengan tingkat perlindungan serupa dibandingkan kapal serbu amfibi kelas Tarawa. US Navy hanya 1 kali dengan sengaja menenggelamkan superkarier pasca Perang Dunia Kedua. Penenggelaman dilakukan dalam pengujian pada tahun 2005 yang melibatkan USS Amerika kelas Kitty Hawk yang dinonaktifkan. Angkatan Laut Amerika mungkin dilarang melakukan hal seperti itu karena faktor lingkungan. Terlebih semua kapal Indo-Amerika saat ini bertenaga nuklir. Dengan mengingat semua hal ini, menenggelamkan kapal ex-USS Tarawa akan memberikan kesempatan langka bagi Angkatan Laut untuk mengumpulkan data tentang efektivitas senjata dan ketahanan kapal perang, terutama yang berukuran besar dan terlindungi dengan baik terhadap berbagai jenis ancaman.
Senjata apa yang akan digunakan pada Rimpak 2024 mendatang masih belum diketahui. Meskipun tornado kelas berat yang ditembakkan dari kapal selam biasanya digunakan untuk memberikan serangan terakhir dalam peristiwa penembakan langsung tersebut. Senjata anti kapal yang baru dan lebih baik serta taktik, teknik, dan prosedur yang terus berkembang telah didemonstrasikan selama Rimpak di masa lalu. Mereka juga menyediakan ruang untuk mengeksplorasi penggunaan senjata yang belum tentu dirancang untuk digunakan melawan kapal perang dalam peran tersebut. Latihan penenggelaman di Rimpak juga memberikan kesempatan bagi sekutu dan mitra Amerika untuk melakukan serangan langsung yang mungkin tidak dapat mereka akses. Sebanyak 40 kapal permukaan, 3 kapal selam, lebih dari 150 pesawat dari 14 negara akan ambil bagian dalam latihan tersebut. Rimpak 2024 dan rencana penenggelaman kapal X Tarawa terjadi di tengah kekhawatiran yang terus-menerus mengenai potensi konflik besar di kawasan Pasifik, terutama antara Amerika Serikat dan Cina. Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah secara signifikan meningkatkan skala dan cakupan persenjataan anti kapalnya, termasuk rudal jelajah dan balistik baru yang mampu menyerang kapal musuh. Cina juga terus mengembangkan kemampuannya dalam hal ini. Kapal perang amfibi akan menjadi target prioritas tinggi dalam pertarungan kelas atas di masa depan. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Cina secara signifikan memperluas ukuran armada kapal serbu amfibi miliknya. Cina memiliki 3 tipe 075 dalam pelayanan dan yang keempat sedang dibangun. Desain tipe 075 serupa dalam banyak hal termasuk ukuran dengan kelas WAPS Amerika dan juga kelas Tarawa yang sudah dinonaktifkan. Penenggelaman Tarawa pada Rimpak tahun ini juga menggarisbawahi kemungkinan nyata bahwa kapal perang terbesar Angkatan Laut pun bisa hilang dalam konflik besar di masa depan. Selama pertarungan besar, ribuan awak kapal dan personel lainnya yang berada di kapal tersebut akan benar-benar tidak tergantikan dalam waktu singkat. Demikian sahabat Jejak Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.